Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Nabila Ditorofio. Saya akan menjelaskan tentang seputar penyakit epilepsi. Penyakit epilepsi atau disebut dengan penyakit ayan merupakan kondisi yang dapat dijadikan seseorang mengalami kejang-kejang secara berulang-ulang. Epilepsi bisa menyerang seseorang ketika terjadi kerusakan atau perubahan di dalam otak. Di dalam otak manusia terdapat neuron-neuron atau sel-sel yang saraf yang merupakan bagian-bagian dari sistem saraf impuls. Setiap sel saraf saling berkomunikasi menggunakan impuls listrik. Pada kasus epilepsi, kejang terjadi ketika impuls listrik tersebut dihasilkan secara berlebihan sehingga menyebabkan perilaku atau gerakan tubuh yang tidak terkendali. Contohnya sebagai berikut. Gejala epilepsi antara lain yaitu tatapan kosong, otot terasa kaku, merasa kebingungan sementara, gerakan mencetak pada kaki dan tangan yang tidak terkendali, dan kejang-kejang atau tremor pada sebagian tubuh atau keseluruhan. Faktor-faktor yang berpotensi meningkatkan risiko terjadi penyakit epilepsi antara lain yaitu usia. Yang pertama, yang kedua genetik, yang ketiga cedera kepada kepala, yang keempat stroke dan penyakit vaskular, yang kelima demensia, yang keenam infeksi pada otak, yang ketujuh riwayat kejang di masa kecil. Dan cara mencegah terjadinya epilepsi yaitu dengan cara selain dengan obat ya, dan juga menangani epilepsi juga perlu ditunjukkan dengan pola hidup yang sehat seperti olahraga yang teratur dan makan makanan yang sehat, dan tidak mengonsumsi minuman yang beralkohol, serta diet khusus. Sekian dari saya tentang seputar penyakit epilepsi.
adalah gangguan pertumbuhan yang menyebabkan anak-anak tumbuh sangat tinggi dan besar sehingga terlihat seperti kotak serta. Kondisi ini disebabkan oleh produksi hormon pertumbuhan yang berlebihan. Gigantisme disebabkan oleh produksi hormon pertumbuhan atau growth hormone yang berlebihan. Produksi hormon yang berlebihan ini biasanya terjadi akibat adanya tumor pada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis terletak di bagian bawah otak. Kelenjar ini berperan menghasilkan hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan fungsi organ atau kelenjar lain seperti kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, dan organ reproduksi. Gejala gigantisme seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Gejala gigantisme sendiri akan muncul sebelum akhir masa pubertas. Beberapa gejalanya adalah 1. Tinggi dan berat badan di atas rata-rata anak seusianya. 2. Ukuran tangan dan kaki yang sangat besar dan tebal. 3. Dahi dan dagu berukuran lebar. 4. Bentuk wajah yang sangat besar. Gigantisme juga dapat ditandai dengan beberapa gejala lain seperti sering sakit kepala, masa pubertas yang terlambat, gangguan tidur, air susu ibu keluar sebelum waktunya. Bagaimana cara mengatasi gigantisme? 1. Pembedahan. Salah satu cara mengatasi penyakit ini adalah melalui prosedur operasi alias pembedahan. Tujuannya untuk mengangkat tumor yang ada di kelenjar hipofisis. 2. Terapi sinar gamma. Metode yang satu ini dilakukan untuk mengobati tumor di otak. Terapi sinar gamma dilakukan dengan memaparkan ratusan sinar radiasi kecil pada tumor. 3. Konsumsi obat-obatan. Jika pembedahan atau terapi tidak memungkinkan untuk dilakukan gigantisme, biasanya akan ditangani dengan konsumsi obat-obatan tertentu. Biasanya pengidap penyakit ini akan diberikan jenis obat yang berkaitan dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Salva Jasa Nugroho. Saya dari kelas 1194. Saya di sini akan menjelaskan tentang sariawan. Sariawan adalah salah satu permasalahan pada mulut yang sering dialami banyak orang. Sariawan atau yang disebut juga dengan stomatitis merupakan peradangan pada mulut yang terasa nyeri, sehingga bisa mengganggu pengidapnya untuk makan, berbicara, dan tidur. Sariawan bisa muncul di mana saja di dalam mulut, termasuk di dalam pipi, gusi, lidah, bibir, dan lain-lain mulut. Penyebab sariawan. Penyebab utama dari sariawan yaitu adalah jamur Candida albicans yang memang berada di dalam mulut dalam jumlah yang kecil dan pertumbuhan yang tidak terkendali. Namun, sariawan juga bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor lainnya, seperti cedera, infeksi, atau alergi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak buruk dari penyalahgunaan nafza, yaitu HIV dan AIDS. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dari penyakit. Sedangkan AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak bisa lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini, sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain, bahkan sejak beberapa minggu sejak tertular. Semua orang bisa berisiko terinfeksi HIV. Lalu apa saja sih faktor risiko HIV dan AIDS? Kelompok orang yang lebih berisiko terinfeksi HIV dan AIDS antara lain adalah: yang pertama ada orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Yang kedua ada orang yang terkena infeksi penyakit seksual lain. Yang ketiga ada pengguna narkotika suntik atau lainnya. Gejala HIV dan AIDS. Gejala HIV dan AIDS tergantung pada tahap mana orang tersebut terinfeksi. Pada tahap pertama, yang pertama ada tidak menimbulkannya gejala apapun selama beberapa tahun. Yang kedua ada pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. Yang ketiga ada demam, nyeri otot, dan sendi. Pada tahap kedua, yang pertama ada umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Yang kedua ada virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. Pada tahap terakhir atau pada tahap ketiga ada daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Yang kedua ada demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Yang ketiga ada merasa lelah setiap saat. Dan yang terakhir ada sulit bernafas dan lain-lainnya. Pengobatan HIV dan AIDS. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV, bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV untuk menghancurkan sel CD4. Agar perkembangan virus dapat dikendalikan, pengidap harus segera mengonsumsi ARV begitu didiagnosis mengidap HIV. Resiko pengidap HIV untuk terserang AIDS akan semakin besar jika pengobatan selalu ditunda-tunda, karena virus akan semakin merusak sel kekebalan tubuh. Lalu bagaimana cara mencegah HIV dan AIDS?
Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS. Antara lain, yang pertama ada hindari hubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Yang kedua ada bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap HIV, agar pasangan juga bisa menjalani tes HIV. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang dampak buruk penyalahgunaan nafza yaitu HIV. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.